Ya, halo selamat sore pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program Suara Parlemen Petang, edisi Kamis 12 November 2020 bersama saya Dede Ramadan. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar dinamika dan aktivitas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang akan kami sampaikan kepada Anda pada hari ini. Dan di tema kita pada hari ini kita akan membahas terkait dengan dampak pandemi dan perubahan iklim yang meningkatkan kemiskinan dunia. Dan nanti kita akan membahas hal tersebut di dalam tajuk utama setelah membacakan apa saja menjadi headline media online yang akan kami bawakan kepada Anda sesaat lagi. Jadi tetaplah bersama kami di Suara Parlemen. Ya pemirsa, kita awali headline media online yang pertama dari detik.com. Di sini membahas PHK terjadi kembali dari departemen store hingga pabrik sepatu. Toko serba ada atau department store di bawah MAP Group dikabarkan telah melakukan pemotongan gaji kepada karyawan dan merencanakan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja kepada ratusan karyawan. Hal itu diungkapkan oleh Serikat Pekerja di bawah MAP Group, yakni Oni Asad, yang merupakan Ketua Bidang Hukum Serikat Pekerja Industri Retail Indonesia. Ia mengatakan sebanyak 2.500 karyawan di Sogo saja sudah mengalami pemotongan gaji secara sepihak. Serikat Pekerja dijelaskan Oni telah beberapa kali melayangkan surat kepada manajemen untuk membicarakan keputusan manajemen yang menurutnya melanggar hukum. Dan di berita selanjutnya dari headline media online di sini membahas dari cnnnews.com, pembahasan terkait dengan Satgas jamaah pulang umroh wajib dikarantina di asrama haji. Jemaah umroh dari Tanah Suci harus bersabar untuk bisa pulang ke rumah setibanya ke tanah air. Mereka harus menjalani tes pemeriksaan sebagai langkah screening COVID-19 dan menjalani karantina. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito mengatakan para jamaah harus menjalani proses screening COVID-19 selayaknya warga negara yang bepergian ke luar negeri. Pihaknya telah menetapkan salah satu lokasi karantina, Asrama Haji Pondok Gede di Jakarta Timur. Penyelenggaraan ibadah umroh di masa pandemi COVID-19 harus merujuk keputusan Menteri Agama nomor 719 tahun 2020. Regulasi tersebut mengatur penyelenggara perjalanan ibadah umroh harus memperhatikan mekanisme karantina dan calon jamaah memperhatikan kuota pemberangkatan dan memperhatikan pelaporan keberangkatan, kedatangan, dan kepulangan calon jamaah haji. Aturan ini menyangkut batasan usia, swab test, hingga disiplin protokol kesehatan sepanjang perjalanan dan ibadah. Diketahui pemerintah Arab Saudi sendiri membuka kuota visa sebanyak 10.000 jemaah umroh untuk seluruh dunia. Kuota yang dimiliki Indonesia mencapai 800 hingga 1.000 jemaah per hari dan mulai berangkat pada 1 November kemarin. Dan di headline media online selanjutnya dari kompas.com, pemirsa membahas KPU sebut ada 1.700.000 pemilih di Pilkada 2020 yang belum rekam IKTP. Komisi Pemilihan Umum atau KPU mencatat ada sebanyak 1.754.751 pemilih di Pilkada 2020 yang belum melakukan perekaman IKTP. Kondisi terkini sebanyak 1.754.751 pemilih belum merekam IKTP atau 1,74% dari total DPT Pilkada serentak 2020 yang sebanyak 100.359.152 pemilih. Angka tersebut berkurang dari data KPU pada 2 November 2020 yang mencatat sebanyak 2,7 juta pemilih yang belum memiliki IKTP atau surat keterangan. Kini dari 100.359.152 pemilih di Pilkada 2020, sebanyak 604.401 pemilih telah melakukan perekaman IKTP.
Oleh karena itu, KPU bersama Kementerian Dalam Negeri tengah berusaha untuk mengupayakan semua warga bisa memiliki IKTP atau surat keterangan. Adapun Pilkada Serentak 2020 digelar di 270 wilayah yang meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Masa kampanye berlangsung selama 71 hari dan dimulai sejak 26 September dan berakhir 5 Desember 2020. Pemirsa, tadi sudah kita bahas kepada Anda headline media online. Nanti kami akan kembali lagi untuk membahas tajuk utama, jadi pastikan Anda jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami dalam program Suara Parlemen. Ditemui usai RDP dengan Kemenhub, anggota Komisi 5 DPR RI Hasan Basri Agus mengatakan, salah satu daerah yang memerlukan perhatian adalah Jambi, khususnya terkait kelanjutan pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung. Menurut Hasan Basri, Pelabuhan Ujung Jabung merupakan wilayah yang sangat strategis dan potensi ekonominya sangat besar. Jangan sampai pemerintah Indonesia kecolongan investasi dari negara lain. Kelanjutan pembangunan Ujung Jabung, Pelabuhan Ujung Jabung yang pelabuhan yang sangat strategis menurut kami untuk kepentingan Jambi, itu mohon dilanjutkan. Dan ini memang sudah kesepakatan antara pemerintah daerah, baik itu gubernur, DPRD Provinsi dan Bupati, Ketua DPRD Kabupaten Kota, dan kami 3 orang Komisi 5 dari utusan Jambi. Minta kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian PU, Pak Menteri PU dan Menteri Perhubungan untuk melanjutkan terus pembangunan Ujung Jabung ini. Anggota Komisi 5 DPR RI Ruslan Daud menyoroti daerah Aceh yang sangat membutuhkan terminal bus, khususnya terminal tipe A, karena selama ini masyarakat Aceh sangat mengandalkan transportasi darat untuk bepergian. Kita sudah berulang kali kita suarakan aspirasi masyarakat Aceh kepada Bapak Dirjen, baru terakomodir ini 2. Maka yang 2 ini pun belum terakomodir apa yang kita inginkan kesempurnaannya maksudnya. Maka tadi kita dorong ini Pak Dirjen supaya dapat menyempurnakan usulan-usulan kita. Nur Fuad dan Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, benarkah dampak pandemi dan perubahan iklim meningkatkan kemiskinan dunia? Di sini kemiskinan masih menjadi masalah utama di berbagai negara, yang biasanya kondisi ini banyak ditemui di negara-negara berkembang, di mana sebagian masyarakatnya masih belum mempunyai kelayakan tempat tinggal, akses pendidikan yang belum terpenuhi secara menyeluruh, hingga banyaknya penduduk yang belum memiliki pekerjaan. Akibat pandemi virus corona, kemiskinan ekstrim diprediksi akan meningkat pada tahun ini, yakni sekitar 115 juta orang masuk ke kategori kemiskinan tersebut. Kenaikan angka kemiskinan ekstrim ini tercatat menjadi yang pertama kali terjadi sejak tahun 1998 atau 2 dekade terakhir. Ketika itu, krisis keuangan negara-negara Asia mengguncang ekonomi global. Proyek World Bank tersebut mengindikasikan target penurunan kemiskinan tahun ini tidak dapat terwujud. Sebelum pandemi, World Bank memperkirakan angka kemiskinan global sebesar 615 juta orang atau 7,9% pada 2020 dan 586 juta orang atau 7,5% pada 2021. Pemirsa, nanti kami akan kembali lagi untuk membahas tajuk utamanya, jadi pastikan Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam program Suara Parlemen. Komisi 6 DPR RI mendukung penuh peremajaan dan transformasi Departemen Store Sarinah. Komisi 6 DPR RI meminta PT Sarinah Persero memperhitungkan dengan cermat strategi dan pengelolaan bisnis retail UMKM yang rencananya akan merambah ke digital. Ditemui usai rapat dengar pendapat dengan Direktur Utama PT Sarinah Persero, Fetty Kwartati di Gedung Nusantara 1 DPR RI. Anggota Komisi 6 DPR RI Adi Satria Suryo Sulisto mengapresiasi perombakan bisnis PT Sarinah seiring dengan perkembangan zaman. Meski begitu, Adi Satria menekankan strategi digital marketing PT Sarinah sebagai BUMN harus lebih cermat dan hati-hati bersaing dengan perusahaan digital besar yang sudah ada. Jujur saja kalau dari segi digital, mungkin bisa berkolaborasi dengan mereka. Sarinah punya toko khusus di dalam digital marketplace itu. Jadi tidak perlu membangun dari awal. Kalau membangun as a stand alone sendiri, Sarinah punya. Menurut saya untuk catching up dengan yang sudah ada, tanpa membakar duit, ya, membakar uang, investasi yang besar kan, itu susah bersaing. Adi Satria mendukung rencana Departemen Store Sarinah sebagai pusat pemberdayaan produk UMKM.
Namun PT Sarinah harus berinovasi agar berbeda dengan mal besar lainnya untuk menarik masyarakat luas maupun wisatawan berkunjung. Tapi harus ada nilai diferensiasinya. Mungkin salah satunya tadi seperti saya sampaikan bisa juga menjadi etalase budaya. Namanya bisa menampilkan budaya-budaya Indonesia dari segi tari-tarian, ya, dari segi pertunjukan-pertunjukan yang khas daerah, ya kan, apapun itu. Ayu dan Ade, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, World Bank menyebut dalam jangka panjang target kemiskinan sebesar 3% pada 2030 juga sulit tercapai. Pandemi akan makin memundurkan pencapaian target tersebut, kecuali ada upaya luar biasa yang belum pernah terjadi sebelumnya sehingga berhasil mendorong pertumbuhan inklusif yang lebih cepat. Meski demikian, pandemi virus corona bukan satu-satunya penyebab melonjaknya angka kemiskinan global. World Bank menyebut masih ada penyebab lain sehingga target penurunan kemiskinan semakin menantang, yakni konflik dan perubahan iklim. Konflik menjadi penghalang utama pemberantasan kemiskinan di Timur Tengah dan Afrika Utara. Sementara itu, proyeksi baru-baru ini menunjukkan antara 68 juta hingga 132 juta orang akan jatuh miskin pada tahun 2030 karena berbagai dampak perubahan iklim. Penyebab kemiskinan selanjutnya juga bisa mendapatkan pengaruh dari perubahan iklim. Dalam hal ini, perubahan iklim dapat menyebabkan berbagai bencana alam, mulai dari banjir, badai angin, hingga kekeringan. Hal ini pun membuat situasi kehidupan masyarakat menjadi tidak menentu. Untuk memulihkan kondisi saat bencana pun bukan perkara yang mudah. Sehingga dapat dikatakan perubahan iklim menjadi penyebab kemiskinan yang sulit untuk dikendalikan. Pemirsa, tadi sudah kita bahas kepada Anda apa saja menjadi headline media online dan juga tajuk utama yang barusan kami bahas bersama dengan Anda. Dan berakhir sudah rangkaian acara Suara Parlemen edisi hari ini. Saya Dede Ramadan. Atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.